Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari pelajaran administrasi infrastruktur jaringan tentang materi routing. Routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Satu, routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Dua, routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing: minimal routing. 1. Minimal routing. 2. Static routing. 3. Dynamic routing. Sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Router memiliki beberapa jenis diantaranya: 1. Router aplikasi. 2. Router hardware. Dan 3. Router PC. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam diantaranya: 1. Router statik. 2. Router dynamic. Prinsip dan cara kerja routing. 1. Prinsip kerja routing. A. RIP, Routing Information Protocol atau RIP. RIP adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam local dan wide area network. Karena itu, RIP diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. RIP menggunakan routing vektor jarak algoritma. Cara kerja routing mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket dilewatkan, apakah tujuan untuk host lain yang satu network atau berada di network yang berbeda. Protokol routing. 1. RIP, Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis Distance Vector. 2. EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada rute Cisco. 3. OSPF, Open Shortest Path First. OSPF merupakan Link State Routing Protocol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. 4. ICE, Intermediate System. ICE merupakan Link State Routing Protocol yang termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. 5. BGP, Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai Exterior Gateway Protocol. Default router adalah sebuah rute yang dianggap cocok dengan semua IP address tujuan. Dengan default router, ketika IP address destination atau tujuan dari sebuah paket tidak ditemukan dalam tabel routing, maka router akan menggunakan default rute untuk memforward paket tersebut. Multiple Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Routing dan paket forwarding. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan paket forwarding, sedangkan paket forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Bridging adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukannya koneksi jaringan tersebut, semisal Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun di wilayah LAN yang berbeda. Itulah sedikit pengertian bridge. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah jenis penghitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan atau disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet berikut. CIDR atau Classless Interdomain Routing merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan peruteran IP. Internet Engineering Task Force menggunakan CIDR pada tahun 1953 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan ke kelas di internet. Routing Table
Routing table adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi, sedang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Link state LSA atau link state advertisement merupakan sebuah paket yang digunakan untuk mempertukarkan update informasi dalam jaringan OSPF. Misal, ketika ada perubahan topologi, maka router dalam jaringan OSPF akan mengirimkan LSU yang di dalamnya terdapat informasi LSA. Distance vector. Routing distance vector merupakan sebuah protokol yang menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak rute dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi rute terbaik. Classless interdomain routing merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perotean. IP Internet Engineering Task Force memperkenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan kelas di internet. Classful adalah alamat IP yang dibagi berdasarkan dalam kelas. Ada 5 kelas yang berbeda dan itu adalah kelas yang memutuskan ukuran jaringan 4 bit pertama dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas. Metrik. Sedangkan metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Sistem ini menggunakan dasar dari metre, deciphers, dan kilogram. Deciphers yang pertama kali diperkenalkan. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat 2 atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Load balancing adalah sebuah perangkat yang memiliki mekanisme untuk mendistribusikan beban ke dalam lebih dari satu kurs yang seragam. Mari kita coba bahas lebih dalam makna dan pengertian di atas. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.